Fadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Wahai Nabi, apabila kalian mentaati istri-istri kalian, maka hendaklah kalian taat mereka pada waktu yang telah menghadapi idah mereka dengan wajah. Itulah waktu idah tersebut, dan bertakwalah kalian kepada Allah SWT, Rabb kalian. Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah SWT. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Engkau tidak mengetahui mungkin sesudah itu Allah SWT mengadakan ketentuan baru. Apabila mereka telah mendekati akhir hidup mereka, maka rujuklah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian, serta hendaklah kalian menegakkan kesaksian tersebut dengan Allah SWT. Demikianlah pengajaran tersebut diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah SWT akan mewujudkan urusannya. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Wanita-wanita yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu-ragu, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Begitu pula dengan wanita yang belum haid dan wanita-wanita yang hamil, masa idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT menjadikan urusan menjadi mudah. Satu lagi Pak, dzalika amrun. Satu lagi, yang kelima. Itulah perintah Allah SWT yang diturunkannya kepada kalian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahan dan akan melipat gandakan pahala baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita
sehingga mudah bagi kita untuk masuk ke dalam agama Islam yang mulia. Sebuah agama yang mengatur segala sisi kehidupan manusia, yang mengatur perkara-perkara besar di dalam kehidupan manusia, yang mengatur tentang hukum-hukum pidana sampai hukum masalah rumah tangga. Sungguh agama Islam yang mulia tidak hanya membahas tentang indahnya dan kebahagiaannya ketika orang berumah tangga, tapi Islam juga membahas bagaimana hukum talak dan pemutusan pernikahan. Tidak ada sebuah agama yang mengatur semua kehidupan manusia dengan sempurna kecuali hanya agama Islam saja. Maka sungguh sebuah kenikmatan besar bagi seorang hamba ketika hatinya dibukakan untuk bisa memeluk agama Islam yang mulia ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah tafsir surat At-Talaq, surat yang ke-65, terdiri dari 12 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Insan, dan surat ini termasuk jajaran surat-surat Madaniyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya tentang indahnya pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala pun membuat bahasan khusus dalam kitabullah, dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim, yaitu membahas tentang at-talaq, tentang talak ini. Bahkan 2/3 dari pembahasan surat At-Talaq ini membahas bagaimana hukum-hukum perceraian. Kalau kita ibaratkan sebuah bahtera, sebuah kapal dilengkapi dengan SOP dan standar-standar penggunaannya, maka kapal itu, bahtera itu tidak akan lengkap dan sempurna kecuali dilengkapi dengan safety, dengan standar-standar keamanan, adanya skoci, adanya pelampung dan yang lainnya. Kenapa ini perlu? Kalau sewaktu-waktu bahtera ini terjadi masalah di tengah-tengah lautan, kalau badai menerpa sehingga tidak bisa dipertahankan bahtera ini, maka minimal penghuni kapal itu semuanya selamat. Itulah indahnya Islam. Kalau agama lain hanya menyebutkan bagaimana nikmatnya pernikahan, indahnya berdua-duaan dengan sedemikian bebasnya suami dan istri, tapi tidak dibahas bagaimana kalau rumah tangga itu bermasalah. Bagaimana kiranya kalau nasihat, hajar tidak berarti lagi untuk bisa menyatukan mereka karena pecahnya hati mereka. Tapi Islam membahas permasalahan tolak ini, bahkan dibuat satu surat khusus tentang masalah ini. Apa fungsinya? Karena untuk menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam keburukan. Itu alasan yang pertama sehingga ada surat khusus di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Talaq. Kemudian dimunculkan surat At-Talaq ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jajaran surat-surat Al-Quran yang mulia, karena permasalahan talak adalah permasalahan yang besar, permasalahan yang diincar oleh iblis dan bala tentaranya. Al-Quran tidak hanya menyoroti tentang hukum-hukum pidana, zina, pembunuhan, mencuri dan sebagainya, yang itu dibahas dalam beberapa ayat Al-Quran. Tapi tidak sedikit permasalahan rumah tangga itu menyebabkan turunnya sebuah ayat Al-Quran. Kita tentu masih ingat awal-awal juz 28 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena permasalahan besar, bukan karena permasalahan negara, permasalahan pertumpahan darah, bukan masalah itu. Tapi Allah turunkan hanya gara-gara keluhan seorang sahabiah yang mulia, Khawlah binti Tha'labah, yang dizihar oleh suaminya. Demikian pula masalah talak, ini Allah turunkan sebuah ayat khusus karena ternyata permasalahan rumah tangga
adalah permasalahan yang perlu ada solusinya. Dan permasalahan ini adalah permasalahan yang sering muncul di kehidupan manusia. Talak ini menjadi sebuah permasalahan besar karena talak adalah sesuatu yang paling ditunggu-tunggu oleh iblis. Semoga satu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang menjadi pembuka kajian kita di pagi yang sejuk ini menjadikan kita berpikir 2, 3, bahkan 10 kali lipat sebelum mengambil langkah talak di dalam rumah tangga kita. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'i." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengutus pasukannya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Tentara pasukan yang paling tinggi kedudukannya di hadapan iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Seberapa pandai dia membuat kerusakan di tengah-tengah manusia, maka itu langkah tercepat untuk meningkatkan pangkatnya di hadapan iblis. Yaji'u ahaduhum, mereka melaporkan hasil karyanya, hasil kerjanya para tentara-tentara iblis di kalangan syaitan. Fayaqul, ada yang mengatakan qultu kadza wa kadza, aku telah melakukan ini dan itu, ini hasil laporanku dalam satu hari ini. Fayaqulu, maka iblis memberikan komentar tentang hasil kerja anak buahnya ini. Ma sana'ta syai'an, engkau belum kerja apa-apa. Kalau pekerjaan seperti ini, itu hal yang biasa. Qala thumma yaji'u ahaduhum, kemudian datanglah salah seorang di antara tentaranya. Fayaqulu, dia melaporkan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak tinggalkan manusia kecuali aku telah berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Itu target saya. Jadi target kerja saya tidak akan tinggalkan manusia, saya akan hasut, saya akan buat mereka pecah. Sampai kapan? Sampai keluar lafaz talak, sehingga dia terpisah antara suami dengan istrinya. Mendengar laporan seperti ini, fayudnihi minhu, iblis turun dari singgasananya, mendengarkan langsung, ingin berikan apresiasi secara langsung kepada tentaranya ini. Fayaqulu ni'ma anta, maka iblis memberikan apresiasi, engkau baru pasukan yang hebat. Kenapa talak menjadi incaran iblis dan bala tentaranya? Karena ketika sebuah rumah tangga telah terjadi perceraian, maka istri menjadi single factor, menjadi single parent. Dia harus menopang semua beban-beban rumah tangga. Anak tidak lagi mendapatkan kasih yang utuh dari kedua orang tuanya. Konsep-konsep tarbiyah tidak bisa berjalan dengan sempurna. Maka sekali lagi, karena urgensi talak itu diturunkan sebuah surat khusus, itu surat At-Talaq ini. Dan di dalam pernikahan ada 3 jalur pemutusan pernikahan. Yang pertama adalah talak, dan ini merupakan haknya suami. Yang kedua adalah khulu, gugatan cerai dari pihak istri. Dan yang ketiga adalah fasakh, yaitu haknya pengadilan. Ada berapa tadi? Ada 3 pemutusan pernikahan itu. Yang pertama apa? Talak dari suami. Yang kedua khulu, gugatan cerai dari pihak istri. Dan yang ketiga fasakh. Dan ini punya aturan-aturan tersendiri. Yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang talak secara khusus. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
mengawali firman-Nya dengan memanggil nabinya yang mulia. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa." Wahai nabi, apabila engkau mentalak istri-istri kalian. Penyebutan nabi dengan menggunakan antum, khalaqtum, idza talaqtum, apabila engkau menceraikan istri-istri kalian, ini memiliki dua faidah. Yang pertama, untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya ayat yang mulia ini berlaku untuk Nabi dan untuk para umatnya juga. Jadi penyebutkan kata idza talaqtum, harusnya kan idza talaqta begitu kalau hanya satu orang. Tapi digunakan idza talaqtum karena dua faidah. Yang pertama untuk menghormati Nabi, misalnya antum menyebut nama orang itu harusnya anta ya. Tapi kita kan seringnya menyebut antum. Nah, ini lita'dzim, litakrim, untuk memuliakan orang itu. Kemudian alasan yang kedua, menyebut khitab dengan antum bentuk jamak ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum talak tidak hanya berlaku khusus untuk Nabi, tapi juga untuk umatnya. Dan memang hukum asal semua syariat di dalam Islam itu berlaku untuk Nabi dan umatnya selama tidak ada qarinah, tidak ada indikasi khusus bahwa itu hanya berlaku untuk Nabi saja. Apalagi secara redaksi ayat ini menunjukkan bahwa hukum talak berlaku untuk para umat-umatnya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala menyusun ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada berapa jumlahnya? Ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran ada tepatnya ya, ada 89 sebenarnya, yang semuanya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, dan dilengkapi dengan satu ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nabiyyu, tapi hukumnya ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, yaitu surat At-Talaq ini. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa. Jadi redaksinya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nabiyyu. Karena hukum talak ini berlaku untuk Nabi dan umatnya, maka Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berijtihad memasukkan ini dalam jajaran ya ayyuhalladzina amanu. Ini satu-satunya ayat yang redaksinya bukan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Setelah disebut nama Nabi, dan sebagaimana kaidah yang sering kita sampaikan saat ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu disampaikan, maka setelah itu pasti akan ada perintah kebaikan yang diperintahkan, atau kalau tidak pasti akan ada keburukan yang dilarang. Maka disebutkan di sini tentang hukum talak, fatallikuhunna liiddatihinna. Ketika engkau mentalak istrimu, maka talaklah mereka yang mereka ini memiliki masa iddah. Talak dengan iddah, khulu dengan iddah ini satu paket ya, satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Adanya pemutusan pernikahan pasti akan menuntut adanya masa iddah. Apa itu iddah? Iddah adalah masa menunggu, masa menahan diri bagi seorang wanita. Dia tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain dan tidak boleh berhias selama masa iddahnya. Maka nanti akan dibahas di dalam masa iddah itu dia tidak boleh keluar rumah kecuali dalam kondisi darurat. Itu iddah. Jadi apa tadi iddah itu? Masa menunggu. Tidak boleh menikah, tidak boleh berhias, bahkan tidak boleh keluar rumah. Iddah ini ada 4 nanti jenisnya, dan semua iddah ini pembahasannya ada dalam Al-Quran, bukan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa perintah talak itu harus dilakukan atau boleh dilakukan di dalam masa iddah,
maka para ulama kita membagi talak dalam sisi sifat menjadi dua. Sisi sifatnya. Nah, talak itu dilihat menjadi 4 sudut pandang ya. Jadi seorang pemuda itu yang mau menikah, selain mereka harus tahu step tahapan pernikahan, harusnya mereka juga tahu tahapan talak, aturan-aturan talak. Jangan hanya berpikir pernikahan itu indah, tapi harus tahu aturan bagaimana ketika pernikahan tidak bisa dipertahankan. Kembali di dalam masalah kita, bahwasanya talak itu secara hukum dilihat dalam 4 perspektifnya. Dilihat dari sifatnya, talak terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah talak yang sunni, dan yang kedua adalah talak yang bid'ai. Ini secara sifatnya. Apa itu talak yang sunni? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pembagian ini, dan ini kaitannya dengan ayat yang sedang kita baca. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa min hahuna akhadal fuqaha'u ahkamat talaqi wa qasamuhu ila talaqis sunnati wa talaqi bid'ati. Dan dari ayat yang mulia ini diambil hukum oleh para fuqaha, oleh para ulama-ulama fikih, bahwasanya hukum talak terbagi menjadi 2. Artinya talak dilihat dalam sisi sifatnya. Yang pertama adalah talak yang sunnah, dan yang kedua adalah talak yang bid'ah, yang bid'ai. Apa itu talak yang sunnah? Fattalaqus sunnati an yatallaqaha tahiratan min ghairi jima'in. Yaitu talak yang dijatuhkan tahiran, dalam kondisi suci, min ghairi jima'in, sebelum terjadinya jima'. Istrinya sudah suci dari haid, belum terjadi jima', kemudian turun talak. Ini sunni talaknya. Au hamilan qad istabana hamalaha, atau dalam kondisi istri sedang hamil kemudian ditalak. Ini sunni talak ini, boleh begitu maksudnya. Wal bid'atu, adapun talak yang bid'i, huwa an yatallaqaha fi halil haidhi, yaitu talak yang dijatuhkan ketika sedang haid, au fi dhahri qad jami'uha fihi, atau dalam kondisi sudah dijimai, wala yadri ahamalat amla, dan dia tidak tahu apakah istrinya itu hamil atau tidak. Jadi sekali lagi, talak terbagi 4 sudut pandang. Yang pertama dibagi dalam sisi sifatnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama apa tadi? Talak yang sunni, dan ada talak bid'i. Apa tadi talak sunni? Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami sedang istrinya sedang suci dan belum dijimai. Yang pertama. Yang kedua, istrinya dalam kondisi hamil. Ini talaknya bid'i. Talaknya sunni. Naam. Talak yang bid'i terbagi 2 sebenarnya. Bid'i secara waktu dan bid'i secara jumlah. Talak bid'i ini maksudnya adalah talak yang terlarang. Kalau dilakukan talak dalam kondisi itu, maka talaknya dosa, pelakunya berdosa, tetapi hukum talaknya tetap jatuh gitu. Adapun bid'i ini boleh melakukan talak di waktu itu. Talak yang sunni itu boleh, kalau yang bid'i itu tidak boleh. Talak yang bid'i terbagi 2 lagi, yaitu bid'i secara waktu dan bid'i secara bilangan, jumlah bilangan. Bid'i secara waktu yaitu lawan dari yang sunni. Bid'i secara waktu yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau ketika suci dan sudah dijimai. Jadi ketika sudah suci, sudah jima, kemudian ditalak, talaknya namanya bid'i. Pelakunya berdosa, tetapi harus merujuk ketika
itu bukan talak yang bain. Kemudian bid'i secara bilangan, secara jumlah, yaitu menjatuhkan talak 3 dalam satu waktu. Maksudnya begini, talak 3 itu belum sampai selesai iddahnya, itu bid'i. Contohnya, di hari yang sama, di waktu yang sama, suami mengatakan engkau saya talak. Istrinya marah-marah lagi, dikatakan lagi engkau saya talak, marah-marah lagi engkau saya talak. Ini kan satu waktu, namanya talaknya bid'i. Dianggap satu dan dianggap jatuh, dan suami berdosa. Termasuk bid'i itu begini, suami mengatakan engkau saya talak kepada istrinya. Jalan masa iddah, belum sampai selesai iddah ini ditalak lagi. Belum sampai selesai ditalak lagi. Keluar 3 talak sebelum selesai masa iddah, itu pun bid'i. Sehingga tidak ada orang bisa mentalak 5 kali dalam satu masa iddah, tidak mungkin. Itu hanya satu. Kalau itu talak bid'i dan bukan talak bain, maka suami berdosa, talaknya jatuh tapi wajib dirujuk. Lihat hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu yang mengadukan tentang talaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang dia mentalak istrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, murhu falyuraji'ha, perintahkan kepada dia agar merujuk istrinya, enggak boleh talak seperti itu. Thumma liyumsikuha, kemudian dia tahan istrinya hatta tadhura, sampai suci. Thumma tahidho, kemudian haid. Thumma tadhura, kemudian suci lagi. Thumma insya'a amsaka ba'din wa insya'a talaqa ba'da an yamassa. Dan kalau dia mau, dia boleh menceraikan, atau kalau mau dia boleh mentalak sebelum mereka jima. Fatilkal iddatul lati amara Allahu an tutallaqa blahan nisa. Ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala tentang mentalak istri. Baik. Tadi secara sifat terbagi 2. Ada talak yang sunni dan talak bid'i. Bid'i terbagi 2 lagi. Bid'i secara waktu dan secara bilangan. Itu yang pertama ya, bagian pertama ya. Antum harus sabar. Jadi ternyata belajar talak jauh lebih lama daripada belajar tahapan nikah gitu. Karena agak rumit masalah ini. Kemudian yang kedua, talak dilihat dalam sisi sighat lafadznya. Terbagi menjadi 2, yaitu talak yang berlafadz sharih dan talak dengan lafadz kinayah. Secara sighat lafadz namanya, pelafatannya. Ada talak yang menggunakan lafadz yang sharih, dan yang kedua ada yang kinayah. Apa itu lafadz yang sharih? Lafadz yang sharih adalah lafadz yang tidak ada makna lain kecuali talak. Misalnya talak, cerai, kalau orang Jawa itu pegat, dan teman-temannya ini yang tidak ada makna lain kecuali ya perceraian maksudnya. Maka talak dengan lafadz yang sharih dilakukan dengan gurauan atau sungguh-sungguh, maka dia tetap jatuh, baik itu dengan niat atau tidak, jatuh talak ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 hal yang dilakukan gurauan maupun sungguh-sungguh dia jatuh. Apa itu? An-nikahu wat talaqu war raja'ah. Nikah, talak dan rujuk. Ini talak yang sharih. Talak dengan lafadz yang sharih maksudnya. Kemudian yang kedua, ada talak dengan lafadz kinayah. Apa itu lafadz kinayah? Yaitu lafadz yang bisa bermakna talak dalam satu sisi dan bisa bermakna yang lain di sisi yang lainnya, tergantung niatnya, tergantung pemaknaannya. Pembagian seperti ini, talak dengan lafadz kinayah ini terjadi, diambil dalil oleh para ulama tentang kisahnya Abu Zar. Tentang kisahnya Abu Zar, yaitu 11 orang wanita
yang menceritakan tentang keadaan suami mereka kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada 11 wanita, 12-nya Aisyah. Mereka menceritakan tentang track record suami mereka. Satu persatu diceritakan. Dari 11 orang wanita itu, kisah pernikahan terindah adalah pernikahannya Abu Zar dengan Ummu Zar. Ringkasnya begitu, hadis panjang dalam Sahih Bukhari. Abu Zar ini dia sangat memuliakan istrinya. Dia sangat memuliakan istrinya. Semua hal itu didapatkan di dalam pernikahannya bersama Abu Zar. Ummu Zar ini menceritakan bagaimana kondisi Abu Zar, bagaimana kekayaannya, bagaimana mertuanya, bagaimana anaknya, bagaimana hartanya, nikmat pokoknya. Yang dulunya kurus kering Ummu Zar menjadi gemuk, dia sejahtera dengan Abu Zar. Kisah yang indah itu berujung dengan cerita begini. Abu Zar itu keluar dengan kudanya yang sangat gagah. Kemudian dia melihat seorang janda dengan 2 orang anaknya yang, mohon maaf, anak ini sedang memainkan 2 delima ibunya. Maka tergoda Abu Zar ini, makanya bahaya janda ini. Ya, jadi setelah tergoda itu pulang ke rumah, langsung Abu Zar menceraikan Ummu Zar. Kemudian Ummu Zar ini nikah lagi dengan laki-laki lain. Dia katakan apa? Dia ceritakan laki-laki yang kedua itu, maka dia katakan begini: pernikahanku dengan suamiku yang kedua dibandingkan dengan pancinya Abu Zar itu tidak ada apa-apanya. Padahal laki-laki yang kedua ini Masya Allah dia juga memberikan banyak kenikmatan. Dibandingkan dengan pancinya, bejananya Abu Zar itu tidak ada apa-apanya. Artinya menunjukkan betapa mulianya dia di hadapan Abu Zar begitu. Sekali lagi, keindahan pernikahan Ummu Zar itu berujung dengan perceraian dengan Abu Zar. Setelah mendengarkan kisah panjang Aisyah menceritakan satu persatu kisah pernikahan para wanita itu dengan 11 suaminya, kemudian berujung dengan kisah Abu Zar, maka Rasulullah mengatakan begini, ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita. Ya Aisyah, sesungguhnya kehadiranku bagimu, kedudukanku bagimu Abi Zar'in li Ummi Zar'in, seperti Abu Zar kepada Ummu Zar. Maka ini memiliki 2 makna. Bisa bermakna, wahai Aisyah, aku akan menceraikanmu sebagaimana Abu Zar telah menceraikan Ummu Zar. Ini pengertian yang pertama. Atau pengertian yang kedua, aku akan memuliakanmu sebagaimana Abu Zar telah memuliakan Ummu Zar. Dari sini tidak turun talak Nabi kepada Aisyah karena menggunakan lafadz kinayah yang memiliki makna lebih dari 1, dan niat Nabi bukan untuk menceraikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga talak dengan lafadz kinayah maka membutuhkan niat. Kalau tidak diniati talak maka tidak jatuh. Sehingga antum bisa bedakan ya, apa bedanya antara lafadz dengan talak dengan lafadz yang sharih dengan talak dengan lafadz kinayah. Bedanya apa? Kalau yang sharih tidak butuh niat, kalau yang kinayah membutuhkan niat. Nah, baik, kita masuk dalam bahasan kita lagi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pernikahan, tentang talak dan iddah, wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah itu. Kenapa iddah ini perlu dihitung? Untuk 3 hal. Yang pertama untuk menentukan kapan rujuknya. Yang kedua untuk menentukan apakah dia masih mendapatkan nafkah atau tidak. Dan yang ketiga untuk menentukan apakah dia masih boleh tinggal di rumah kita atau tidak. Ini fungsinya menghitung iddah itu, wa ahsul iddah. Ada 3. Yang pertama apa? Menentukan kapan rujuknya, masa rujuknya kapan, sampai kapan maksudnya. Yang kedua nafkah, dan yang ketiga tempat tinggal, sakan tempat tinggalnya. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna, wanita-wanita yang ditalak itu janganlah engkau keluarkan dari rumah-rumah kalian ketika di dalam masa iddah ya. Janganlah kalian keluarkan, lihat redaksi ayatnya, la tukhrijuhunna, janganlah engkau keluarkan mereka min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Ini lafadz yang pertama. Dikuatkan lagi, wala yakhrujna,
dan mereka pun tidak boleh keluar. Jadi dilarang seorang suami mengeluarkan istrinya yang ditalak tapi dalam masa iddah. Dan yang kedua, istri itu tidak boleh keluar juga. Tidak boleh keluar juga di dalam masa iddahnya. Ini menunjukkan bahwa ketika iddah, istri itu harus di rumah. Dia tidak boleh keluar kecuali darurat. Di dalam masalah iddah, tadi sempat tertinggal ya, iddah itu ada 4 jenisnya. Yang kita bahas dulu adalah iddah bagi wanita yang bisa haid normal. Wanita yang masih memiliki haid normal. Nanti ada wanita yang tidak bisa haid, ada wanita yang tidak bisa haid atau sudah tidak haid lagi, ada wanita yang iddah karena hamil, ada iddah karena wafat. Ada 4 jenis iddah. Kita bahas dulu sekarang iddah bagi wanita yang normal yang masih haid. Iddah mereka adalah 3 kali quru. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan orang-orang yang ditalak maka mereka harus menahan diri mereka selama thalathata quru. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha tentang makna quru dalam ayat ini. Ada yang menyebutkan quru itu artinya suci, dan ada yang menyebutkan quru itu haid. Tapi kami cenderung quru yang dimaksud adalah haid. Dan ini lebih mudah dalam hitungan. Jadi teknisnya begini. Ada seorang wanita yang haid, kemudian dia suci, boleh dan belum jima, boleh nggak ditalak? Boleh ya. Ini masa bid'inya. Dia ditalak dalam kondisi suci. Maka haid yang pertama suci, haid yang kedua suci, haid yang ketiga. Setelah selesai haid yang ketiga dia boleh lepas, dia boleh nikah lagi. Tapi ketika menggunakan hitungan suci agak rumit. Jadi ketika suci dia kan ditalak. Kemudian haid suci yang pertama, haid lagi suci yang kedua, haid lagi suci yang ketiga. Masuk masa haid dia baru boleh nikah. Dan menggunakan masa haid sebagai perhitungan jauh lebih cepat daripada masa suci. Ya kan harus nunggu sampai haid lagi begitu, sampai sucinya habis. Makanya ana lebih cenderung quru ini enak menggunakan hitungan haid. Jadi talak dalam waktu suci, haid 1, suci 1, haid 2, suci 2, haid 3, lepas. Setelah suci dia boleh nikah. Itu bagi wanita yang punya iddah normal. Nanti yang lainnya kita bahas di dalam ayat-ayat berikutnya. Baik. Wanita yang di dalam masa iddah maka tidak boleh keluar dari rumahnya, tidak boleh dikeluarkan kecuali dalam kondisi darurat. Maka ini sebagai tanbih, sebagai peringatan bagi, mohon maaf, wanita-wanita karir, wanita-wanita yang mereka bekerja. Maka ketika mereka menghadapi masa iddah, boleh nggak mereka bekerja? Masa iddah mereka boleh nggak bekerja? Boleh, tapi kerjanya di rumah, online. Karena nggak boleh. Lihat ayat ini, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan kau keluarkan mereka, dan mereka pun tidak boleh keluar di rumah mereka ini. Kapan? Sampai selesai masa iddahnya. Kalau dia masih haid normal maka 3 kali haid, di rumah terus. Di rumah terus, kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat, misalnya anaknya nggak makan dan sebagainya, maka itu di luar hal yang ditentukan. Tapi hukum asalnya tidak diperbolehkan. Kapan bolehnya mengeluarkan wanita yang dalam masa iddah ini? Boleh keluar rumah, boleh dikeluarkan, illa an ta'tina bifahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan fahisyah, kekejian yang terang-terangan. Lafaz fahisyah dalam Al-Quran itu rata-rata bermakna zina, rata-rata, termasuk ayat ini. Jadi kalau ada istri yang ditalak oleh suaminya, di dalam masa iddah dia berzina, maka itu fahishatin mubayyinah, maka seperti ini boleh dikeluarkan. Itu sekali lagi, fahisyah dalam Al-Quran rata-rata bermakna zina, rata-rata. Dan termasuk kata fahisyah apabila istri itu
dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti penghuni rumah. Jadi fahisyah masuk dalam kategori fahisyah, yaitu istri ini mengeluarkan kata-kata kotor yang menjadikan penghuni rumah tidak betah. Maka seperti ini dikeluarkan. Ini hanyalah pengecualian tentang bolehnya wanita keluar dari rumah di dalam masa iddah. Wa tilka hududullahi, itulah ketentuan dari Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melanggar ketentuan dari Allah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. La tadri la'allallah yudzu ba'da dzalika amra. Kalian tidak tahu, mungkin sesudah talak itu Allah membuat urusan yang baru, perkara yang baru, yaitu bisa jadi istri akan kembali kepada suaminya yang pertama. Ini masih ayat yang pertama ya, Masya Allah, cukup panjang bahasan talak ini. Kemudian pada ayat yang kedua, fa'idha balagna ajalahunna, ketika mereka telah mendekati akhir masa iddahnya. Kalau wanita yang bisa haid, berapa iddahnya? 3 kali kuruk, 3 kali haid. Saat itu sudah hampir habis. Fa'amsikuhunna bima'rufin, kalian boleh menahan mereka dengan baik, artinya boleh merujuknya. Au farikuhunna bima'ruf, atau kalian melepaskannya dengan cara yang baik pula. Jadi setelah masa iddah berakhir, istri lepas benar-benar orang lain lagi. Wa ashhidu adlim minkum, dan persaksikanlah dari orang yang adil di antara kalian, yaitu dengan mendatangkan orang yang balik dan berakal, orang yang mukallaf, dan orang yang adil yang tidak ada tanda-tanda kefasikan. Dia bukan orang yang dikenal banyak melakukan maksiat. Mendatangkan syahid ini, mendatangkan saksi ini, menurut pendapat yang rajih hukumnya hanya mustahab, hanya sunnah. Jadi tidak wajib begitu. Seandainya suami ini mentalak istrinya, kemudian dirujuk tanpa saksi pun boleh. Jadi talaknya itu malam-malam, kemudian rujuknya pun malam-malam, mereka berdua, itu sah. Jadi nggak perlu ngundang tetangganya, saya sudah ngerujuk istri saya, persaksikan, nggak usah. Boleh. Sekali lagi, penghadiran saksi ini hanya sebagai hal yang mustahab. Kenapa ini menjadi penting, kehadiran saksi, urgensinya ya, meskipun itu sunnah? Karena menjelaskan status pernikahan mereka yang asalnya diikat dengan pernikahan kemudian terputus dengan talak ini. Terutama bagi wanita. Bayangkan begini, ketika itu seorang wanita, apalagi nikahnya nikah sirri ya, tidak ada surat-surat nikah, kemudian ditalak oleh suaminya. Ketika dia nanti nikah lagi, kan gak ada bukti, apalagi sudah menjadi berita bahwa dia resmi menikah dulu meskipun sirri, tidak ada suratnya maksudnya. Maka tidak ada buktinya kecuali dengan mendatangkan saksi. Nah, itu fungsinya saksi. Jadi sebagai sesuatu yang menguatkan bahwa pernikahan mereka sudah benar-benar putus. Ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagaimana pernikahan itu diikat dengan akad, maka pernikahan tidak bisa otomatis putus kecuali dengan 3 palang pintu tadi. Talak, khulu, atau fasah. Tidak bisa otomatis. Harus melewati salah satu dari 3 palang pintu. Wa aqimus syahada lillah, dan tegakkanlah persaksian itu karena Allah. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu merupakan pengajaran bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Rata-rata ya, talak terjadi itu karena adanya problematika, adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, sehingga berujung dengan talak. Sehingga menggunakan penutupan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja merupakan isyarat bahwa barang siapa yang memang talak merupakan palang pintu yang harus ditempuh, maka semoga dengan talak itu menjadikan solusi dari permasalahan yang ada selama ini. Kalau memang itu ditempuh dengan cara-cara yang benar. Jadi disebutkan di sini, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Artinya permasalahan yang ada sekarang ini bisa dihapuskan dengan talak.
Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Seorang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Baik itu bagi suami maupun bagi istri. Bisa jadi karena dia sudah berusaha islah dengan istrinya, atau istri sudah berusaha memperbaiki dengan suaminya, ternyata tetap talak yang terjadi. Maka bagi wanita atau laki-laki yang bertakwa di dalam melakukan hukum talak ini, dalam menempuh jalur talak ini, dia benar-benar syar'i talaknya, secara sebab maupun cara penurunannya itu syar'i, dan dia bertakwa kepada Allah, maka bisa jadi dia mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi nanti suami itu dapat istri baru, atau istri dapat suami yang baru. Atau juga bisa bermakna begini, istri yang ditalak tadi meskipun dia jadi single parent, menjadi orang tua tunggal, maka Allah tetap akan berikan rizki kepadanya kalau talaknya ditempuh dengan cara-cara yang benar, tentunya dengan sebab-sebab yang dibenarkan pula. Karena talak dengan sebab yang tidak benar itu diancam pelakunya dengan tidak mencium bau surga. Jadi itu konteks kenapa disebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, memberikan rizki kepadanya. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguhnya Allah akan mewujudkan urusannya, dan Allah telah menentukan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Artinya sebenarnya pernikahan itu ada masanya. Ada masanya pernikahan kita ini. Imma dihentikan dengan perceraian, wa imma dihentikan dengan kematian. Itu sudah Allah tentukan. Wa qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah tentang menentukan segala sesuatu itu ada kadarnya. Enggak bisa suami istri itu bersama terus. Sebagaimana mereka dulu pernah bertemu, maka mereka pasti akan berpisah. Baik berpisah karena talak atau berpisah karena kematian. Itu mengapa disebutkan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tenang aja, semua itu ada batas waktunya. Ya, ada masanya. Baik. Di dalam pembahasan iddah tadi ada 4, yang kita bahas baru 1, yaitu iddah bagi wanita yang memiliki masa haid normal. Berapa tadi iddahnya? 3 kali quru atau 3 kali haid ya. Sekarang dibahas di sini tentang masa iddah yang lain. Pada ayat yang keempat, wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum. Dan wanita yang tidak haid lagi karena sudah umur, sudah senja, karena sudah menopause. Inirtabtum, apabila kalian ragu-ragu berapa iddahnya, enggak bisa haid sudah, fa iddatuhunna 3 ashhur, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Wallai lam yahid, dan ini juga berlaku bagi wanita yang belum pernah haid. Jadi jenis yang kedua, kalau kita ulang ya, iddah bagi wanita yang haid normal adalah 3 kali haid. Yang kedua, iddah bagi wanita yang tidak haid atau yang belum haid adalah 3 bulan. 3 bulan. Misalnya ada orang nikah dengan anak usia 6 tahun. Boleh nggak nikah anak usia 6 tahun? Nikahi. Boleh. Kemudian diceraikan, dia belum sempat haid, maka iddahnya adalah 6 bulan. Atau nikah dengan nenek-nenek usia 60 tahun. Boleh nggak nikahin nenek usia 60 tahun? Boleh kalau neneknya mau ya. Tidak haid lagi, kemudian diceraikan, iddahnya berapa? 3 bulan. Nah, 3 bulan. Itu iddah yang kedua ya. Kemudian iddah yang ketiga, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Adapun wanita yang hamil, maka masa iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya. Jadi yang ketiga, kalau hamil maka iddahnya sampai melahirkan kandungannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Dia akan bisa menghitung masa-masa iddah tersebut. Baik, kita ulang dulu, iddah ada 3. Yang pertama tadi apa? Wanita normal 3 kali haid. Yang kedua, yang tidak bisa haid atau yang belum haid berapa bulan? 3 bulan. Yang ketiga, wanita hamil sampai kapan?
melahirkan. Tambah satu lagi, yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya, iddah mereka 4 bulan 10 hari. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan dia masih meninggalkan istri, dia punya istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Istri tersebut harus menahan diri beriddah selama 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya, 4 bulan 10 hari itu ngitungnya kapan? Hitungnya kapan? Sejak suaminya meninggal dunia, yaitu 4 bulan 4 kali 30 hari tambah 10 hari. Berapa? 4 kali 30 berapa? 120 tambah 10 hari 130 hari. Nah, jadi wanita yang ditinggal mati suaminya sejak meninggal suaminya itu, maka dia harus beriddah selama 130 hari. Seperti yang tadi kita sampaikan, di dalam masa iddah, di dalam masa iddah, istri ini sekali lagi tidak boleh keluar rumah. Ya, mohon maaf ya, kita kembali mengingatkan, bagi wanita yang bekerja, maka begitu suaminya meninggal, dia harus ambil cuti berapa hari? 130 hari. Itu aturan dalam Islam. Harus cuti dia, nggak boleh dia keluar rumah. Iya, seperti itulah. Makanya dikatakan barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan konsekuensinya. Nah, jadi ada 4 ya. Iya, taib. Ada 4 masa iddah itu normal, nggak bisa haid, hamil, kemudian wafat. Nah, sudah kita bahas. Siapa yang masih ingat tadi? Apa hikmah iddah? Hikmahnya apa? Ada 2 hikmah iddah itu. Apa hikmahnya? Yang pertama, agar memberikan kesempatan suami untuk rujuk. Kan begitu? Ya, kalau dalam kasus meninggal beda lagi ya. Ya kan nggak mungkin dirujuk, sudah meninggal suaminya. Tapi hukum asal ini. Kemudian yang kedua, dan ini hikmah yang terbesar adanya iddah, yaitu agar tidak terjadi percampuran benih antara laki-laki yang sebelumnya dengan suami yang baru. Itu fungsinya iddah. Dari 3 macam ini, yang paling kuat untuk membersihkan rahim adalah kelahiran. Sehingga iddah terkuat kalau berkumpul 4 macam iddah ini adalah kehamilan atau kelahiran. Misalnya begini contoh, ada istri, dia ditalak suaminya. Atau gini, istri itu sedang hamil, usia 4 bulan. Di tengah kehamilannya itu dia ditalak. Boleh nggak talak ketika hamil? Boleh. Ini yang sunni loh ya. Artinya itu waktu yang diperbolehkan begitu. Dia ketika hamil 4 bulan ditalak suaminya. Jadi dia talak ya, dia dapat iddah talak begitu dalam kondisi hamil. Kemudian waktu 9 bulan kurang 9 hari, kan entar lagi mau kelahiran tuh, suaminya meninggal dunia. Jadi dia punya iddah karena wafat lagi. Ana tanyakan, iddah yang berlaku itu yang mana? Apakah talak, yaitu 3 kali haid atau 3 bulan kalau yang enggak haid, ataukah kelahiran pakai iddah hamil, ataukah pakai iddah wafat 4 bulan 10 hari? Kelahiran. Naam. Saya bahkan sebuah hadis yang ini menegaskan tentang iddah terkuat adalah kelahiran. Diriwayatkan dari Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ila ibni Abbasin wa Abu Hurairah wa Abu Hurairah jalisun indahu. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah sedang ada di sampingnya. Faqala, maka dia mengatakan, uftuni fi imra'atin waladat ba'da zawjiha bi arba'ina lailatan. Berikanlah fatwa kepadaku wahai Abdullah bin Abbas bagi seorang wanita yang sedang hamil, yang sedang melahirkan, yang sudah melahirkan setelah 40 hari. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, akhiri ajalain. Dia menggunakan iddah yang di antara keduanya. Jadi itu ada 2 iddah ya. Dia ditinggal mati suaminya dan dia sedang posisi sedang pasca melahirkan, maksudnya begitu, selama 2 hari. Kata Abdullah bin Abbas, dia menggunakan iddah yang terpanjang. Jadi kalau dia posisi hamilnya baru 4 bulan,
Kan kalau 4 bulan berikutnya kan cuma 8 bulan, maka iddahnya sampai melahirkan begitu. Kalau dia posisinya 9 bulan kehamilannya, kan ntar lagi melahirkan, iddahnya pakai 4 bulan 10 hari. Pakai iddah terpanjang gitu loh. Biar semakin lama dia merasakan masa iddah gitu. Kemudian kata Abu Hurairah memberikan komentar, qultu Abu Salamah mengatakan, adapun pendapatku wahai Abdullah bin Abbas, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun. Adapun pendapatku, wanita yang hamil itu maka sampai melahirkan kandungannya. Qala Abu Hurairah memberikan komentar. Tadi kan yang berikan fatwa Abdullah bin Abbas, di sampingnya ada Abu Hurairah, yang menceritakan ini Abu Salamah. Kata Abu Hurairah, adapun aku ana ma'akhi yakni Abu Salamah. Adapun aku sepakat dengan saudaraku ini, yaitu Abu Salamah. Aku sepakat dengan keponakanku ini, Abu Salamah. Fa'arsala Ibnu Abbasin gulamahu Quraiban ila Ummi Salamah. Maka Abdullah bin Abbas ini mengutus salah satu pembantunya untuk menanyakan kepada Ummu Salamah, istri Nabi, tentang masalah ini. Faqalat, maka Ummu Salamah menceritakan, qatala zawji Subai'at al-Aslamiyah wa hiya habla fawada'at ba'da mauti 40 lailatan. Dulu suaminya Subai'ah al-Aslamiyah, dia meninggal, suaminya ini meninggal dunia dan dia sedang hamil. Fawada'at ba'da mautiha bi 40 lailatan, kemudian dia melahirkan setelah 40 hari, setelah 40 malam. Fakhutibat fa'unkihaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melahirkan itu langsung dinikahkan oleh Nabi. Wa kana Abu Sanabil fiman khotobaha. Dan di antara kandidat yang melamar Subai'ah al-Aslamiyah ini adalah Abu Sanabil. Jadi dia masih ingat, oh dulu ini loh orang-orang yang mau melamar, sampai hafal kejadian itu. Kembali lagi dalam masalah kita, bahwa iddah terkuat adalah melahirkan, karena itu sebagai bentuk bersihnya rahim dari benih yang ada. 6. Kemudian ayat yang terakhir, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, demikianlah perintah Allah yang diturunkan atas kalian tentang masalah talak dan iddahnya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Bisa jadi dengan talak itu seorang bisa dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan Ustaz. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la فلينفق
menyusukan anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upah. Musyawarahkanlah di antara kalian segala sesuatu dengan baik. Dan jika kalian menemukan kesulitan, maka wanita lain boleh menyusukan anak tersebut. Iya, sudah Pak. Sudah. Iya, satu lagi ya. Liunfik nam. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah memberi kemampuannya, dan orang yang disiplinkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nafkah sesudah kesempitan. Nah, kelas. Sebelum kita bahas tentang dua ayat yang mulia ini, ayat yang ke-6 dan ke-7, kita coba ulang lagi ya supaya antum tidak bingung dan yang terlambat mencatat bisa mengulang tulisannya. Pemutusan pernikahan tadi ada berapa jenisnya? Pemutusannya ada 3. Yang pertama talak, khulu, fasah. Naam. Iddah ada berapa jenisnya? Ada 4. Yang pertama bagi wanita yang haid normal, dan bagi wanita yang kedua tidak bisa haid atau belum haid, yang ketiga hamil, yang keempat wafat. Ya, naam. Talak dibagi berapa sudut pandang tadi? Yang sudah kita bahas 2, tapi ada 4 itu. Yang sudah kita bahas dilihat dalam sifatnya terbagi berapa? 2. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang kedua, talak dilihat dalam sifatnya, terbagi menjadi 2. Ada yang sunni, ada yang bid'i. Sunni terpecah jadi 2 lagi. Bid'i terpecah jadi 2 lagi. Ada yang bid'i secara waktu dan bid'i secara bilangan. Naam. Sekarang kita teruskan karena ini nyambung dengan ayat yang ke-6. Talak yang ketiga dilihat dalam sisi pengaruhnya. Dalam sisi pengaruhnya. Tadi kan sigot lafat, sifat, sekarang pengaruhnya. Yaitu terbagi menjadi 2. Ada talak yang raj'i dan ada talak yang ba'in. Talak raj'i dan ada talak ba'in. Talak raj'i itu talak yang bisa rujuk, adapun ba'in itu rujuknya agak sulit. Bisa tapi agak sulit begitu. Ini dengan mudah dirujuk kalau raj'i. Talak yang raj'i adalah talak 1 dan talak 2. Talak raj'i adalah talak 1 dan talak 2. Jadi suami mentalak istrinya dalam kondisi suci belum dijimai atau dalam kondisi hamil. Setelah iddahnya selesai, mereka kan berumah tangga lagi kalau mereka rujuk ya. Ini talak 1, mereka rujuk, maka mereka berumah tangga lagi. Tapi sudah jatuh 1 talak. Ketika terjadi problematika lagi, keluar talak yang kedua. Setelah belasan tahun, turun talak yang kedua lagi. Masa iddah lagi, mereka rujuk lagi. Kemudian keluar talak ketiga, maka jadinya talak ba'in. Talak 1 dan talak 2 ini namanya talak raj'i, karena mereka bisa rujuk dengan langsung tanpa adanya mahar dan akad baru. Itu raj'i. Talak 1 dan talak 2. Kemudian yang kedua adalah talak ba'in. Talak ba'in itu talak yang tidak bisa langsung rujuk kecuali dengan aturan-aturan tertentu. Bisa rujuk tapi ada aturannya. Adapun kalau yang ada nanti pernikahan yang tidak bisa dirujuk, yaitu ketika diputus dengan li'an ya, laknat, itu nggak bisa bersatu. Adapun talak masih bisa. Talak ba'in terbagi menjadi 2 lagi. Raj'i cuma 1, talak ba'in terbagi 2. Ada talak ba'in sughra dan ada talak ba'in kubra. Apa itu talak ba'in sughra? Yaitu talak yang posisinya sudah di luar masa iddah. Talak ba'in sughra itu talak yang sudah kadaluarsa, expired dia, di luar masa iddah. Kalau tadi di dalam masa iddah, maka suami bisa langsung rujuk, dan rujuk ini tidak harus dengan ucapan ya, bisa dengan perbuatan.
Misalnya sudah 2 bulan lebih mereka nggak hubungan begitu, pas hujan, dan ingat masa-masa malam pertama dulu, akhirnya mereka kumpul malam itu, misalnya begitu, maka ini sudah dianggap rujuk meskipun tanpa sepatah kata pun, karena mereka sudah ahli, jadi sudah langsung tanpa berbicara sudah selesai urusan itu. Ini rujuk. Jadi rujuk itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Kalau ucapan yang jelas, aku merujukmu, kan begitu. Kalau perbuatan dengan jima. Kalau rujuk itu dilakukan dalam masa iddah, yang talak roja'i tadi, tanpa mahar dan akad baru. Adapun ketika sudah di luar masa iddah, tadi kan disebutkan faida balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Kalau udah nyampe masa iddah, boleh kalian nahan, rujuk, atau kalian ceraikan. Nah, ketika seorang suami habis masa iddah istrinya, dia mau rujuk, ini namanya talak bain secara posisi. Apa konsekuensinya? Dia harus mengulang akad baru, mahar baru, bahkan kalau perlu walimah baru. Kalau perlu. Inilah yang disebut dengan bangun nikah di KUA itu. Jadi biasanya bangun nikah itu ada suami, istri, ada wali, apa itu? Yang bagian nikah kan teman-teman? Bukan. Ya walinya. Jadi ada. Jadi mereka ngulang lagi akad nikah di apa namanya, di KUA itu. Cuman kadang walimahnya tidak, karena orang masih menganggap mereka masih keluarga begitu, suami istri. Tapi sebenarnya sudah talak mereka. Jadi sekali lagi, talak bain sughra adalah ketika talak itu sudah di luar masa iddah dan akan dirujuk berkonsekuensi, memiliki konsekuensi hukum. Apa itu? Harus mengulang akad baru, mahar baru. Kalau bisa tadi walimah baru. Ya, tapi minimal tidak semudah ketika dalam masa rujuk ini. Kemudian termasuk talak bain sughra, nah ini yang sering orang lupa, yaitu apabila terjadi akad nikah. Ini talak bain sughra ya. Ketika terjadi akad nikah antara suami dan istri dan mereka belum sempat kumpul, belum sempat jima, kemudian dijatuhkan talak kepada istri. Jatuhkan talak kepada istri, maka talak ini talaknya namanya talak bain. Apa maksudnya? Maksudnya setelah terjadinya itu istri bisa langsung nikah lagi. Sama dengan talak bain sughra tadi, setelah selesai itu dinikah lagi sebenarnya. Kalau mau dirujuk bisa, tapi dengan cara tentu. Paham ya? Talak bain sughra ada 2. Ada yang talak di luar waktunya, bisa langsung nikah atau langsung dirujuk dengan cara tertentu. Dan talak bain sughra itu bagi wanita yang dia akad nikah belum jima langsung talak. Itu bain. Artinya dia boleh nikah lagi, kalau nanti mau balik akad lagi. Tidak bisa langsung, karena sudah akad nikah langsung talak tanpa jima. Jadi nggak bisa loh langsung mereka hubungan begitu. Harus ada akad baru, karena talaknya talak bain sughra. Adapun talak bain kubra, yaitu talak 3. Setelah talak 3, maka suami istri itu boleh nikah setelah masa iddahnya selesai tentunya. Istri nikah dengan orang lain. Kalau mereka ingin berkumpul, istri harus nikah dengan orang lain dulu, terjadi jima yang sahih, jima yang benar-benar ya, tidak dipura-pura begitu. Kemudian pisah dari suami yang baru itu, baik pisah karena talak atau pisah karena meninggal. Nah, itu baru dinikahin lagi. Ini talak bain kubro yang besar. Baik, supaya nggak bingung. Talak secara pengaruhnya terbagi berapa? Pengaruhnya 2. Yang roja'i dan bain. Nah, roja'i itu talak 1, talak 2. Adapun bain terbagi berapa? 2. Bain sughra dan bain kubra. Kalau bain sughra itu ada 2 jenisnya, yaitu di luar masa iddah, dan yang kedua akad nikah tanpa jima dan cerai. Kalau sudah jima nggak bain sughra loh. Kalau sudah jima talak roja'i. Tapi kalau belum jima justru menjadi bain. Jadi menjadi bain sughra. Kemudian talak kubro, bain kubro, talak 3. Naam. Sebelum ana menyebutkan satu lagi tentang talak ya. Misalnya begini nih, ada 3 bersaudara. Ada 3 bersaudara, qadarullah kembar 3, wanita kembar 3. Qadarullah pula hari nikahnya sama. Jadi namanya misalnya Sulaim, Salimah, kemudian satu lagi siapa namanya?
Jadi namanya 3 sama gitu ya. 6. 3 semua kembar. Akad nikahnya sama, sepaket 3 orang ini. Cuman begini, bayangkan. Ini yang contoh aja ya. Anak pertama si A itu, wanita pertama itu setelah jima langsung dicerai oleh suaminya. Misalnya begitu. Malam pertama setelah jima kecewa suaminya, cerai sudah. Gitu, misalnya begitu. Yang 2 setelah jima suaminya meninggal. Kemudian yang ketiga belum sampai jima langsung cerai. Kecewa dia, waduh kok kayak gini. Langsung diceraikan. Yang tanyakan begini. A, B, C ini kan tadi jima cerai. Jima suaminya meninggal. Belum jima diceraikan. Pertanyaan saya, siapa di antara mereka yang berpeluang nikah lebih dulu dari 3 wanita ini? Yang nomor 3, karena dia tidak punya iddah. Jadi dia langsung bisa nikah lagi. Naam, barakallahu fiik. Baik, sekarang kita teruskan satu lagi, nikah talak dilihat dalam sisi masa berlakunya atau jatuhnya ya. Ada terbagi 3, yaitu waktu pelaksanaannya ya, ada terbagi 3. Ada yang disebut dengan talak yang langsung. Kemudian ada talak yang mu'allaq ala syartin. Dan yang ketiga ada talak yang mudha'af ilal mustaqbal. Ada talak yang langsung ya. Langsung apa ya? Bahasa fikihnya itu anak terlupa ya. Pokoknya langsung jatuh. Kemudian ada talak yang dia mu'allaq ala syartin, tergantung syaratnya. Dan ada talak yang mudha'af ilal mustaqbal, tergantung dengan waktu yang akan datang. Hukum asal talak ketika tidak digantungkan dengan syarat dan waktu, maka dia langsung jatuh. Misalnya seorang mengatakan, engkau saya talak. Kapan jatuhnya? Ya sekarang. Saat tidak disebutkan syarat atau waktunya. Sekarang dia jatuh. Tentunya akan berkonsekuensi hukum setelah itu, menghitung iddah dan sebagainya. Kemudian talak yang mu'allaq ala syartin, yaitu talak yang jatuh apabila digantungkan dengan syarat dan syaratnya terpenuhi. Syarat yang menjadikan jatuhnya talak adalah syarat yang pertama kali dilanggar. Contoh, misalnya suami marah dengan istrinya gara-gara sering main dengan tetangganya yang suka ngibain orang. Udah diberikan SP1, SP2, bahkan sampai SP3. Terakhir suaminya bilang gini, kalau kamu masih melangkahkan kaki ke rumah tetangga sebelah itu, saya talak. Ini kan talaknya digantung dengan syarat begitu. Dengan syarat dia harus dia melangkahkan ke rumah tetangganya. Ketika dia tidak melangkah ke rumah tetangganya, talak tidak jatuh. Karena kan digantung dengan syarat. Tapi saat dia melangkah, saat itu pula talak itu jatuh. Apa pengaruhnya? Ya ngitung iddah kan begitu. Kalau muncul pertanyaan, terus berapa kali talak itu jatuh? Apa setiap ke rumah tangga jatuh talak 1, pulang lagi jatuh talak 2, bisa 10 kali talak kalau gini? Talak yang dihitung adalah syarat yang pertama kali dilanggar. Jadi pertama kali dia melanggar itu jatuh talak, setelah itu udah nggak berlaku lagi. Selesai, hangus syarat itu. Itu talak yang mu'allaq ala syartin, yang tergantung dengan syarat. Kemudian yang ketiga adalah talak yang mudha'af ilal mustaqbal. Talak yang waktunya di masa depan. Contoh, suami istri pulang ke mertuanya, ke salah satu di antara orang tua mereka. Suami ini malu, dipermalukan di hadapan mertuanya. Dia mengatakan begini, kalau nanti kita pulang pekan depan, maka kamu saya talak. Itu kenapa? Karena saya malu di hadapan orang tua. Maka ketika pulang pekan depan kau saya talak, atau jatuh talakku ini. Maka selama masih di rumah mertua belum pulang, masih menjadi istri. Ketika sudah pulang, otomatis talak, meskipun sudah tidak dilafadzkan lagi. Jadi talak itu jatuh saat ada waktunya. Jadi berjenjang gitu, ada waktunya. Ya itu secara waktu diturunkannya talak. Nah, kaitannya dengan ayat yang ke-6 ini, konsekuensi bagi mereka yang mengeluarkan talak, baik itu rojai maupun bain. Disebutkan pada ayat yang ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum.
tempatkanlah istri kalian yang telah ditalak, maksudnya adalah talak raj'i, di mana di tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Antum bisa bayangkan ya, kalau wanita yang ditalak raj'i saja, di dalam Islam masih diharuskan suami mencarikan tempat tinggal. Kira-kira yang pengantin baru yang nggak ada talak, suami wajib nggak mencarikan rumah untuk istrinya? Wajib apa tidak? Wajib. Berdasarkan ayat ini wajib. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah istri kalian yang ditalak raj'i itu di tempat tinggal yang kalian mampu memberikannya. Ini sekali lagi dalam konteks pembahasan wanita yang ditalak, sudah mau lepas pernikahannya, itu masih harus dicarikan tempat tinggal. Maka di antara kewajiban suami harus mencari tempat tinggal buat istri, baik itu rumah sendiri atau minimal rumah kontrakan, minimal. Tapi ada tempatnya loh. Jadi jangan dinumpangkan ke orang tua, jangan dinumpangkan ke mertua, apalagi di rumah tetangga. Jadi masalah gitu. Harus tanggung jawab. Iya, naam. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Kemudian bahasan yang kedua, kalau itu adalah untuk talak yang raj'i, jadi talak raj'i itu masih mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Adapun talak bain, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahun. Kalau istri tersebut ditalak bain kubro, maka dan dalam kondisi hamil, maka berikanlah nafkah hingga mereka melahirkan. Taib, supaya antum tidak bingung, kalau talak raj'i suami masih harus mencarikan tempat tinggal. Kalau talak bain dan istri itu hamil, maka suami harus membiayai sampai anaknya lahir. Bahkan nanti ada terusannya sampai anaknya menyusui. Pertanyaan saya adalah, kalau istri ini kondisi hamil dan talak raj'i, biayanya sampai kapan? Kalau tempat tinggalnya kan sepakat kita, biayanya sampai kapan? Coba antum telah. Ini soalnya konteksnya berbeda, ada yang raj'i, ada yang bain begitu. Kalau talak yang raj'i, suami harus memberikan tempat tinggal. Bahkan tadi nggak boleh keluar, kan dia harus cari, dibuatkan rumah, dia tinggal di sana. Adapun talak bain, ini sudah harusnya keluar, sudah keluar, dia nggak boleh tinggal serumah kalau talak bain. Tapi ketika talak bain, istri sedang hamil, maka suami masih berkewajiban memberikan nafkah, uang belanja, sampai kapan? Sampai lahir. Untuk ayat ini loh, nanti ada terusannya lagi. Yang saya tanyakan begini, kalau istri ini sedang hamil dan ditalak raj'i, maka suami memberikan biaya sampai kapan? Ya sampai selesai masa iddahnya kan. Kalau dia iddahnya itu hamil, maka sampai melahirkan, kan begitu. Ya, dan dia harus tinggal di rumah ya. Naam. Kemudian fa'anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahun fa in arda'na lakum. Kalau sudah melahirkan, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah ketika dia sudah melahirkan, maka berikanlah nafkah, berikanlah upah dia menyusui anak-anak kalian. Jadi dia dibayar memberikan air susu itu. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, rembukkanlah dengan kalian dengan cara yang baik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau mereka ingin mencari wanita lain sebagai wanita yang menyusui, maka juga diperbolehkan. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman nafaqah wasukna lil mar'ati idza kana li zawjiha 'alaiha raja'ah. Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi wanita yang suaminya masih punya hak rujuk, yaitu talak raj'i. Sedangkan istri yang telah ditalak bain kubra, dia tidak, maka dia menghabiskan masa iddahnya di luar, di rumah keluarganya, karena dia sudah tidak halal bagi suaminya pasca talak itu. Meskipun dia harus menempuh masa iddah ya, tapi nggak bersatu mereka, dipisah. Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang bain ini. Jadi kalau sudah bain, nggak ada nafkah, nggak ada tempat tinggal, sudah putus. Tapi kalau hamil, maka mendapatkan suplai dana, mendapatkan suplai dana. Sebagaimana perkataan Syekh Shalih Al-Basam, annal mutallaqah
talaqan batan, adapun wanita yang ditalak 3, laisa laha nafaqah wala sukna fi iddatihinna ma lam takun hamilan. Wanita yang ditalak 3 enggak punya tempat tinggal, enggak berhak mendapatkan nafkah kecuali sedang hamil. Kalau hamil cariin tempat, diberikan nafkah. Bahkan penyusuannya, kalau dia nyusui dia berhak mendapatkan upah. Jadi dia nyusuin anak suaminya itu dapat upah meskipun dari hasil kelahirannya sendiri. Liyunfiq du sa'atim min sa'ati, hendaknya orang yang mampu ketika membayar itu memberikan sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Adapun orang yang sedikit rezekinya maka memberikan sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan sekemampuannya, dan Allah akan berikan kelapangan sesudah adanya kesempitan. Baik, yang terakhir Ustaz. Ayat yang ke-8. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وأعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Berbanyak penduduk negeri yang mendukai perintah Allah, perintah Allah mereka dan para Rasul. Maka kami hisab penduduk negeri tersebut dengan hisab yang keras, dan kami siksa mereka dengan siksaan yang mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka adalah kerugian yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka siksa yang keras. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang taat. Yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan peringatan kepada kalian dan mengutus seorang rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan macam-macam hukum agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan menuju cahaya. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan
Pembahasan tentang talak di surat At-Talaq ini diakhiri pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 sampai ke-12.